Ekspor nasional merangkak naik, tersengat sektor industri. Ekspor nasional capai 186 miliar US dollar. Ekspor paling dominan dari sektor industri. Sektor industri memberikan kontribusi paling besar hingga 77,16% dari total nilai ekspor nasional selama 8 bulan di tahun 2021. Adapun nilai ekspor nasional selama 8 bulan tersebut mencapai 186,32 miliar US dollar. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan industri pengolahan mencatatkan nilai ekspor saat ini sebesar 143,76 miliar US dollar sepanjang Januari hingga Oktober 2021. Meningkat 35,53% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 106,8 miliar US dollar. Dalam hal ini, sektor industri manufaktur masih konsisten memberikan kontribusi paling besar terhadap capaian nilai ekspor nasional. Sektor industri masih punya tingkat resiliensi yang tinggi terhadap berbagai tantangan global, termasuk dampak pandemi COVID-19. Menperin optimis kinerja baik yang dicatatkan oleh sektor industri tersebut dapat memacu upaya pemulihan ekonomi nasional. Geliat aktivitas sektor industri akan membawa dampak yang luas bagi perekonomian, di antaranya penerimaan devisa dan penyerapan tenaga kerja. Agus menegaskan sektor industri manufaktur memiliki peranan penting terhadap pembentukan struktur neraca perdagangan nasional. Pada Januari hingga Oktober 2021, neraca perdagangan sektor industri pengolahan menunjukkan surplus sebesar 26,33 miliar US dollar. Di sisi lain, terlihat ada beberapa sektor industri yang mengalami kenaikan ekspor. Misalnya, industri otomotif yang ekspor CBU-nya naik 30%. Kemudian industri elektronika rumah tangga yang naik 2 kali lipat ekspornya. Merujuk data dari BPS, nilai ekspor industri pengolahan pada Oktober 2021 mencapai 16,7 miliar US dollar dan memberikan kontribusi sebesar 72,94% dari total nilai ekspor di bulan ke-10 tahun ini yang mencapai 22,3 miliar US dollar. Sedangkan nilai ekspor industri pengolahan pada Oktober 2021 naik 3,61% dibanding September 2021 dan meningkat 36,50% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pada Oktober 2021, pangsa ekspor Indonesia ke ASEAN sebesar 3,55 miliar US dollar dan ke Uni Eropa sebesar 1,54 miliar US dollar. Pangsa pasar utama ekspor non-migas Indonesia diantaranya China, Amerika Serikat, Jepang, dan India. Menteri Perindustrian menegaskan pihaknya bertekad mewujudkan sektor industri nasional yang mandiri, berdaulat, maju, dan berdaya saing global. Hal ini sejalan dengan target besar dari peta jalan Making Indonesia 4.0, yakni menjadikan Indonesia masuk dalam jajaran 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030. Kemenperin juga terus mendorong optimalisasi beberapa program, di antaranya program substitusi impor 35% tahun 2020, program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN, dan hilirisasi sumber daya alam. Selanjutnya, upaya mewujudkan industri yang maju dan berdaya saing dilakukan melalui 4 program. Pertama, program Making Indonesia 4.0, kedua, program industri hijau dan industri biru, ketiga, program stimulus produksi dan daya beli, keempat, implementasi non-tarif barier. Kemudian kebijakan atau program yang mengarah pada upaya mewujudkan industri yang berkeadilan dan inklusif diantaranya adalah implementasi harga gas bumi tertentu. Selain itu, program pengembangan industri kecil dan menengah serta bangga buatan Indonesia, pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa, serta program industri halal. Pemerintah terus memperkuat upaya menjaga daya beli masyarakat dan dukungan dunia usaha, serta industri terdampak melalui kemudahan ekspor dan impor. Pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional berupaya melakukan percepatan pembangunan ekonomi yang merata. Kita ingin membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di Indonesia. Kalau saya buka nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, yang buka lapangan kerja mereka dong. Jadi kita nggak menutup diri kok, kita terbuka. Tapi kalau kita suruh kirim bahan mentah terus enggak, stop. Jangan berpikir Indonesia akan kirim bahan mentah. Kita ingin added value. Kita ingin ciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Tegas, setelah nikel, Jokowi juga bakal stop bauksit hingga tembaga. Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan mengenai pemberhentian ekspor nikel saat pertemuan G20. Hal itu dilakukan Indonesia untuk dapat meningkatkan investasi dan pembukaan lapangan kerja di Indonesia. Hilirisasi menjadi salah satu fokus pemerintahan Jokowi saat ini. Indonesia pun menawarkan investasi barang setengah jadi di Indonesia, sehingga Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah ke depan. Tidak hanya berhenti pada nikel, Indonesia pun akan menghentikan ekspor bahan mentah lainnya. Jokowi berkata ekspor mentah bauksit akan dihentikan tahun depan. Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan menyetop ekspor raw material atau bahan mentah untuk bauksit dan tembaga.
Tujuannya agar hilirisasi bisa dilakukan di dalam negeri dan diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kita ingin membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di Indonesia. Kalau saya buka nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, yang buka lapangan kerja mereka dong. Kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau mau kerja sama ayo, jadi kita nggak menutup diri kok, kita terbuka. Tapi kalau kita suruh kirim bahan mentah terus enggak, stop. Jangan berpikir Indonesia akan kirim bahan mentah. Jokowi menjawab kebijakan itu diterapkan agar Indonesia dapat merasakan nilai tambah. Saat ekspor bahan mentah, contohnya nikel dihentikan, nilai barang bisa meningkat hingga 10 kali lipat dan diprediksi pada akhir tahun menyentuh 20 miliar US dollar. Begitu bauksit pun juga sama, tembaga juga sama. Kenapa berpuluh-puluh tahun kita tidak lakukan ini? Sehingga neraca perdagangan kita baik, transaksi berjalan baik, ekonomi kita menjadi semakin baik. Presiden menuturkan menghentikan ekspor bahan mentah merupakan strategi besar negara sehingga para pengusaha jangan lagi mengeluhkan saat harga nikel baik namun tidak dapat melakukan ekspor. Yang menjadi fokus pemerintah yakni hilirisasi industri terjadi dan masing-masing bahan mentah dapat saling berintegrasi. Jangan ada yang nggak bisa lagi ekspor nikel harganya pas baik. Ya, tapi dalam strategi besar Indonesia memerlukan ini. Pihaknya tidak berbicara per perusahaan-perusahaan, tapi yang lebih penting ini adalah bagaimana ini dilakukan hilirisasi industrialisasi. Tetapi yang lebih penting lagi bagaimana mengintegrasikan ini. Nikel terintegrasi tembaga terintegrasi dengan bauksit dan semuanya. Kalau terintegrasi, barang jadinya betul dari Indonesia semua bahannya. Selain membuka peluang nilai tambah, menghentikan ekspor bahan mentah juga diprediksi mampu membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar. Sedangkan hubungan dengan negara lain masih tetap terbuka, dapat dilakukan melalui jalur investasi dan lain-lain. Artinya, negara harus optimis bahwa dengan menyetop ekspor raw material ini, kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dan itu sekarang mulai disadari oleh negara-negara lain. Mereka mau tidak mau harus invest di Indonesia atau berpartner dengan kita. Pilihannya itu saja. Silahkan kok mau invest sendiri bisa, mau dengan swasta silahkan, mau dengan BUMN silahkan, pemerintah terbuka. Penghentian tersebut akan meningkatkan nilai tambah di Indonesia, termasuk juga peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja. Jokowi mencontohkan nikel yang mendapatkan nilai tambah 10 kali lipat bila menjadi besi baja. Hal itu akan meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Setelah hal itu diterapkan pada komoditas lain, Jokowi optimis ekspor Indonesia akan terdongkrak. Hal itu akan menjadi strategi utama Indonesia ke depan.